Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Pemirsa, masih belum tuntas investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengenai penyebab jatuhnya pesawat Lion Air PKLKP di perairan Karawang pada Oktober 2018 lalu. Kini pesawat jenis Boeing 737 MAX 8 kembali jatuh. Kali ini dialami oleh maskapai Ethiopian Airlines pada Minggu 10 Maret 2019 lalu. Kemudian pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan pun mengambil langkah cepat dengan memberlakukan larangan terbang sementara terhadap pesawat jenis Boeing 737 MAX 8 yang dimiliki oleh dua maskapai di Indonesia yaitu Lion Air sebanyak 10 unit dan juga Garuda Indonesia sebanyak 1 unit. Benarkah sebetulnya pesawat Boeing jenis 737 MAX 8 ini bermasalah? Dan bagaimana pemerintah memastikan keselamatan penerbangan menjadi prioritas? Kami akan mengulasnya bersama dengan 3 narasumber, tapi sebelum itu saya akan memaparkan terlebih dahulu data-data berikut ini. Yang pertama kita akan lihat terlebih dahulu dalam 5 bulan terakhir pemirsa, pesawat Boeing 737 MAX 8 yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2017 sudah mengalami 2 kali kecelakaan. Yang pertama dialami di Indonesia, terjadi pada pesawat Lion Air PKLKP tujuan Jakarta Pangkal Pinang pada 29 Oktober 2018 lalu. Pada saat itu 189 orang meninggal dunia. Kemudian setelahnya pada Maret 2019 atau baru beberapa hari yang lalu, pesawat Boeing jenis 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines dengan nomor penerbangan ET302 juga jatuh di Addis Ababa, Ethiopia, menyebabkan 157 orang meninggal dunia. Ini adalah 2 peristiwa setelah diluncurkan pada tahun 2017 terjadi kecelakaan terhadap pesawat Boeing jenis 737 MAX 8. Kita akan lihat lagi data berikutnya. Alasan dari Kementerian Perhubungan untuk merespon 2 kecelakaan yang dialami oleh pesawat Boeing 737 MAX 8, pemerintah Indonesia pun melalui Kementerian Perhubungan akhirnya mengeluarkan larangan terbang sementara atau temporary grounded untuk menjamin keselamatan penerbangan dan sambil menunggu pemerintah Indonesia melakukan atau memastikan kelayakan terbang dari 11 unit pesawat Boeing 737 MAX 8 yang ada di Indonesia. Jadi sambil menunggu memastikan kelayakan terbang dari pesawat Boeing 737 MAX 8 di Indonesia, pemerintah memberlakukan larangan terbang sementara terhadap pesawat jenis ini dan rencananya larangan ini akan berlaku sampai 18 Maret 2019, tetapi nanti kami akan konfirmasi lagi apakah betul hanya sampai tanggal 18 atau mungkin diperpanjang lagi. Kita akan lihat data berikutnya. Ada 2 maskapai di Indonesia yang memiliki pesawat jenis ini, 10 dimiliki oleh Lion Air, sementara 1 dimiliki oleh Garuda Indonesia. Sudah ada sampai sejauh ini pemirsa, sudah ada 45 negara yang memberlakukan larangan terbang sementara terhadap pesawat Boeing 737 MAX 8 keluaran pabrikan Boeing di Seattle, Amerika Serikat. 45 negara ini 27 diantaranya berasal dari negara Uni Eropa dan 18 sisanya adalah negara-negara di luar Uni Eropa, termasuk diantaranya ada Indonesia yang sudah memberlakukan. Namun otoritas penerbangan federal Amerika Serikat atau FAA ini menyatakan bahwa pesawat yang dibuat oleh Boeing ini layak terbang dan mereka menjamin kelayakan terbang, dan untuk di Amerika sendiri ini tidak diberlakukan larangan terbang seperti di 45 negara lainnya karena mereka yakin pesawat buatan Boeing Seattle Amerika Serikat ini sudah layak terbang sehingga terjamin keamanannya. Kita akan lihat lagi data berikutnya. Ini adalah soal dampak pelarangan. Mungkin Anda sebagai penumpang bertanya-tanya apa dampaknya pelarangan ini terhadap para penumpang. Nah, dari Lion Air ini menyatakan bahwa mereka memberlakukan atau pesawat Boeing jenis 737 MAX 8 ini dalam satu harinya ini ada 5 kali penerbangan dengan waktu penerbangan 10 sampai 11 jam terbang totalnya. Kemudian dengan adanya kebijakan atau larangan ini
ada kurang lebih 1.800 penumpang yang terancam terlantar karena pesawat ini tidak bisa beroperasi untuk sementara waktu, terpaksa mereka harus dialihkan ke pesawat-pesawat lainnya. Anda mungkin mendengar kejadian yang terjadi di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Ada penerbangan yang baru sampai di sana dengan menggunakan pesawat Boeing 737 MAX 8, tetapi karena sudah berlakunya larangan dari Kementerian Perhubungan untuk terbang sementara pesawat Boeing 737 MAX 8 ini, mereka terpaksa harus pindah pesawat sehingga ada penundaan, ada delay di situ dan dicemaskan, dikhawatirkan ada 1.800 penumpang yang berpotensi terlantar karena mereka harus mengalami penundaan, delay ataupun perpindahan pesawat. Kami akan mengulasnya lebih lanjut pemirsa bersama dengan dua orang narasumber di studio dan kami juga nanti akan bergabung dengan Sekjen Kementerian Perhubungan. Saya perkenalkan di studio sudah hadir Bapak Ziva Narendra Arifin, CEO Aviatori Indonesia sekaligus Dewan Pembina Jaringan Penerbangan Indonesia atau JAPRI. Selamat malam, Pak Ziva. Terima kasih sudah hadir. Dan juga sudah ada Bapak Ibnu Munzir, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan. Pak Ibnu, selamat malam. Malam, Mbak. Dan bergabung bersama saya dari luar studio adalah Bapak Joko Sasono, Sekjen Kementerian Perhubungan. Pak Joko, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Joko, saya mulai dari Anda. Mengapa Menteri atau Kementerian Perhubungan memberlakukan larangan terbang sementara terhadap pesawat Boeing jenis 737 MAX 8, padahal belum ada hasil investigasi yang pasti mengenai penyebab jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines ET302 dan bahkan pesawat Lion Air PKLKP juga belum ada hasil yang mengonfirmasi bahwa disebabkan oleh pesawat jenis ini, Pak? Baik, Mbak. Pertama-tama kami ingin mengucapkan belasungkawa kepada keluarga korban pesawat Ethiopia ET302 yang mendapat musibah hari Minggu yang lalu. Tentunya ini menjadi satu catatan kita bersama bahwa hal-hal ini semoga tidak terjadi masa yang akan datang. Terkait dengan larangan terbang sementara, kami melihat ini satu hal yang sangat serius. Karena bagi kami bahwa keselamatan itu menjadi hal yang utama. Untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, kita mengambil langkah-langkah itu agar supaya nanti kita mempunyai suatu kepastian. Dengan demikian, langkah kita melakukan perang secara temporer ini diharapkan nanti memberikan suatu assurance kepada semua pihak, khususnya dunia penerbangan Indonesia, bahwa yang beroperasi di wilayah Indonesia dijamin bahwa pesawatnya semuanya memenuhi standar keselamatan. Jadi meskipun belum ada kepastian hasil investigasi penyebab, tetapi langkah ini diambil justru untuk memberikan kepastian jaminan keselamatan bagi para penumpang. Begitu Pak Joko? Betul, Mbak, karena kita melihat kebetulan tipe pesawatnya sama yang terjadi pada saat kita ada musibah di Tanjung Kerawang beberapa waktu yang lalu. Untuk itulah langkah ini diambil dalam rangka kita untuk prevention. Oke, jadi karena sudah ada 2 kali Pak ya pesawat jenis yang sama jatuh, jadi sinyal yang ditangkap Kementerian Perhubungan dengan 2 kali peristiwa ini akhirnya mengeluarkan larangan terbang sementara itu. Apakah ini juga dipicu negara-negara lain Pak yang sudah terlebih dahulu mengeluarkan larangan terbang sementara terhadap pesawat jenis ini sehingga akhirnya ini menjadi referensi bagi Kementerian Perhubungan untuk mengambil langkah yang sama? Ya, saya rasa Indonesia mempunyai otoritas untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan upaya-upaya mempertahankan keselamatan penerbangan itu menjadi satu tujuan yang utama. Dan kebetulan saja negara-negara lain juga ada melakukan pelarangan. Dan ini tentu menjadikan kita suatu keyakinan bahwa perlu dilakukan upaya-upaya secara sungguh-sungguh untuk menghindarkan terjadinya musibah yang mungkin saja bisa terjadi di kemudian hari. Tapi Pak Joko, sebetulnya langkah ini diambil karena sudah 2 kali atau sebetulnya pada saat kejadian pertama Lion Air PKLKP di perairan Karawang itu jatuh, apakah Kementerian Perhubungan sudah sempat memikirkan langkah untuk melarang terbang sementara pesawat jenis ini?
Ya sebenarnya inspeksi itu dilakukan terus-terusan, Mbak. Ya kebetulan sambil menunggu hasil investigasi KNKT, tentunya kita perlu memberikan satu kepastian bahwa pesawat yang terbang di wilayah udara Indonesia harus memenuhi standar keselamatan. Itulah artinya inspeksi ini kita lakukan. Oke, baik. Pak Ziva, kalau Anda melihat langkah yang sudah diambil oleh Kementerian Perhubungan, apakah ini keputusan yang tepat atau tidak? Itu ukurannya apa? Ukurannya nomor satu adalah keselamatan, safety ya. Safety adalah pucuk dan sebuah filosofi utama dari transportasi, khususnya transportasi udara. Nah, dengan pertimbangan safety inilah maka keputusan untuk mengground atau melarang terbang sementara temporary ini adalah langkah yang tepat. Karena tujuannya adalah untuk mengkaji apakah kedua kejadian yang timbul dalam kurun waktu 6 bulan ini ada kaitannya atau tidak. Dan kemudian juga untuk melihat apakah ada penyebab-penyebab tertentu. Dan tentunya sebagai sebuah institusi atau lembaga yang mewakili negara, Kementerian Perhubungan mempunyai hak dan juga kewajiban untuk menjaga keselamatan penerbangan khususnya kepada warga negaranya. Oke. Jadi sifatnya adalah preventif memang. Kalau dalam dunia penerbangan, sampai dilakukan larangan penerbangan sementara, terbang sementara itu seberapa serius? Kalau ini kita melihat ada larangan itu ada beberapa jenis ya, Sylvia. Ada larangan terhadap tipe pesawat, ada juga larangan terhadap maskapainya. Ya. Namun ada juga yang lebih detail lagi adalah larangan terhadap kru misalnya. Gitu. Nah, ketiga larangan ini walaupun konteksnya berbeda tapi cukup serius karena lagi-lagi ini aspek keselamatan kan tidak bisa dibarter ya, tidak bisa kita kompromikan. Jadi serius dalam arti bukan untuk sesuatu yang berbahaya secara semata, tapi lebih untuk mungkin ada yang perlu dilihat lebih dalam sehingga mencegah supaya ini tidak terulang lagi untuk waktu-waktu yang akan mendatang. Sebagaimana kita tahu tipe 737 MAX 8 ini kan adalah produk yang relatif baru ya. Oke. Dan pastinya di tahap-tahap awal perlu ada trial and error juga pasti. Dan apakah karena sudah 2 kali kejadian dalam kurun waktu 5 bulan saja ini sudah mengindikasikan ada problem di situ? Sudah, terlepas dari apa hasil atau penyebab kecelakaannya, baik kejadian PKLQP maupun Ethiopian Airlines kemarin, 2 kejadian itu sudah cukup untuk menjadi alarm, untuk menjadi sebuah indikasi bahwa oke, kita harus untuk membuat sebuah langkah preventif dan yang paling konkret adalah sementara menggroundkan atau pesawat. Oke, Ya. bagi Anda ini sudah cukup menjadi alarm Sudah ya. cukup. Baik, kalau Pak Ibnu, Anda menilai keputusan yang dilakukan pemerintah itu, apakah ini cara merespon alarmnya itu tepat atau tidak, Pak? Tanggal 30 bulan 10 2018 ketika beberapa waktu sesudah kejadian Tanjung Kerawang itu, saya langsung mengeluarkan komentar. Saya kira itu ada dirilis, ada di berbagai media online. Saya menyatakan bahwa perlu ada langkah pemerintah untuk temporary grounded untuk pesawat. Anda sudah di sini. mengusulkan itu ya? Ya, saya Sejak sudah mengusulkan kejadian yang pertama? Sejak kejadian pertama 30. Karena kita kan nggak boleh main-main masalah keselamatan ini. Ya, apalagi ini menyangkut nyawa orang banyak. Nah, bagi kami di Komisi 5 melihat ini sesuatu yang sangat serius. Oleh sebab itu pemerintah mesti lebih hati-hati dan melakukan tidak sekedar inspeksi untuk hal-hal yang teknis semata-mata dan sementara sifatnya, tapi secara menyeluruh kami minta untuk dilakukan pemeriksaan menyangkut itu. Dan naluri kami saya kira terbukti kembali kejadian di Ethiopia ini dan berbagai negara sudah melakukan pelarangan itu. Jadi apa yang dilakukan pemerintah ini ya saya menganggap malah kalau merespon hanya karena kejadian di Ethiopia ini saya kira sesuatu yang telat. Saya malah dari awal meminta itu karena persoalan safety ini saya kira penting sekali artinya. Dan sejak pertama mendengarkan penjelasan ya ketika kita rapat dengar pendapat itu, kita sudah menilai ini awal membuat pemerintah untuk melakukan langkah itu secara serius. Dan seperti tadi dikatakan tadi, ya mungkin pada saat itu yang kita pikirkan adalah pelarangan untuk jenis pesawat itu. Jadi tidak keseluruhan dari airline-nya atau apapun yang berkaitan dengan itu. Dan memang itu yang diterapkan saat ini. Ya. Baik, tadi Anda mengatakan bahwa
inspeksi yang dilakukan haruslah menyeluruh, tidak boleh hanya teknis semata. Nanti saya akan tanyakan tanggapan dari Pak Joko seperti apa, tapi kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Talk akan kembali. Kita kembali membahas soal larangan terbang sementara terhadap pesawat Boeing 737 MAX 8. Pemirsa, saya kembali menyapa Pak Joko Sasono, Sekjen Kementerian Perhubungan. Pak Joko, kalau tadi Pak Ibnu dari Komisi 5 DPR RI menyatakan bahwa inspeksi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan ini harus menyeluruh, tidak boleh hanya teknis semata. Nah, model inspeksi yang dilakukan oleh tim dari Kementerian Perhubungan ini seperti apa, Pak? Apakah menyeluruh? Ya, terkait dengan upaya prevention, Mbak, kita lakukan berbagai hal. Utamanya memang terhadap pesawat ini dulu. Selanjutnya kita melihat perkembangan yang terjadi. Ini kan baru 2 hari kita lakukan. Dengan harapan bahwa nanti kita akan memberikan hasil yang lebih lengkap dan untuk itu kita akan lakukan langkah-langkah selanjutnya. Apa saja sih Pak yang diinspeksi, Pak? Ya, yang kita lakukan ya melihat dari persyaratan keselamatan itu ya semua yang memenuhi agar supaya airworthiness itu dipenuhi. Jadi baik dari segi sistem maupun dari segi device-device yang ada yang memang dipergunakan di dalam pesawat tipe tersebut. Oke, kalau yang saya baca ini Pak, yang diperiksa adalah kelengkapan terbangnya, khususnya sensor angle of attack. Sebetulnya seberapa signifikan Pak, atau seberapa serius pemeriksaan khususnya terhadap sensor angle of attack ini Pak? Ya, dari kejadian yang ada, tentunya kita membuat referensi-referensi yang bisa kita nanti lakukan upaya pendalaman. Dari kita membaca data yang ada, salah satu dugaan kita dari aspek itu. Ini yang utama menjadi fokus kita. Selanjutnya juga pasti kita akan memastikan hal-hal lainnya yang terkait dengan hal itu. Baik. Sekarang saya akan putarkan terlebih dahulu, pemirsa, ini adalah tanggapan dari Lion Air mengenai larangan terbang sementara terhadap pesawat Boeing jenis 737 MAX 8. Saya sampaikan 4 delivery di tahun ini. April sebetulnya ada rencana delivery, tapi karena kami sedang masih dalam proses investigasi dan hasil dari final report dari NTSC atau KNKT ini belum kami dapatkan, sehingga kami istilahnya apa ya, kita under review sih sebetulnya, sampai dengan jadi belum sampai ke pembatalan. Ini tolong digarisbawahi ya, kita belum sampai kepada suatu keputusan membatalkan, tetapi kami lebih kepada mereview dengan apa sih result dari hasilnya KNKT. Nah, terus ditambah lagi dengan adanya kecelakaan di Ethiopia gitu kan, mungkin ini juga akan menjadi diskusi kami lagi dengan ini ada 2 case ini, apa yang harus kami lakukan. Tentunya tim kami dengan Boeing seperti yang pernah sejak kejadian itu kami sampaikan, sedang terus dalam tim lain yang ada di Seattle ya, terus tiap hari mengadakan suatu diskusi, dan tentunya ini yang menjadi sikap kami. Apakah kami switch atau yang lain-lain, kami belum bisa menjawab saat ini. Baik, pemirsa, kami sebetulnya sudah mencoba untuk mengundang perwakilan dari Lion Air untuk membahas topik pada hari ini, tetapi sampai saat ini belum ada respon. Kami masih terus upayakan. Tetapi yang jelas, data yang kami terima, Lion Air ini sudah melakukan pemesanan terhadap pesawat Boeing 737 MAX 8 ini sudah mencapai 222 pesawat yang sudah beroperasi sampai saat ini ada 10 unit pesawat. Pak Joko, kalau menghitung dampak yang bisa terjadi dengan larangan terbang sementara pesawat jenis ini, apakah Kementerian Perhubungan sudah mengantisipasi Pak dampaknya? Sudah mendengar apa yang bisa menjadi dampak dari pihak maskapai? Ya, kami sudah melakukan langkah-langkah, salah satunya menginventarisir tentang mungkin dampak-dampak yang bisa saja timbul. Salah satunya ya terkait dengan kapasitas layanan yang
akan terjadi selama kita melakukan inspeksi dalam rangka temporary ground duty ini. Seperti mana Garuda, agar supaya layanan tetap ada, mengoperasikan pesawat yang hampir sama, yaitu Boeing 737 seri 800. Demikian juga Lion juga mengambil langkah-langkah antisipasi dengan mengoperasikan pesawat Boeing 737-900 serta Airbus 330. Artinya secara pelayanan diharapkan bisa tetap berfungsi normal. Jadi sudah ada pesawat penggantinya Pak ya? Ya. Tapi Pak Joko, saya ingin lanjut sedikit soal inspeksi tadi. Ini sejauh ini Pak, 2 hari ini jadi total sudah berapa pesawat yang diinspeksi dari 11 unit pesawat jenis ini yang ada di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari prosesnya memang kita tidak bisa mengatakan jumlah pesawatnya berapa sudah. Tapi hal-hal yang terkait dengan clue-clue yang ada dilakukan. Jadi intinya semua pesawat nanti akan dilakukan inspeksi, Mbak. Oke, baik. Pak Ziva, kalau Anda melihat inspeksi ini sepertinya begitu penting, begitu krusial gitu. Tapi harus seperti apa dilakukan? Seserius apa itu dilakukan? Karena ini sudah sampai melarang terbang. Ada inspeksi. Seperti apa inspeksi ini harus dilakukan? Inspeksi yang dimaksud berkaitan dengan pelarangan ini tentunya adalah pengembangan dari inspeksi rutin yang sudah berjalan setiap harinya dan setiap penerbangannya. Ya. Ada yang namanya periodic inspection untuk semua tipe pesawat yang dioperasikan oleh semua maskapai dan itu terjadwal. Inspeksi harian terbagi juga lagi dengan inspeksi per penerbangan. Jadi setiap sebelum dan sudah setiap penerbangan itu ada inspeksi. Meskipun mungkin keseluruhannya itu tidak sekompleks seperti inspeksi harian setelah penerbangan terakhir atau penerbangan di akhir mingguan. Nanti jumlah itemsnya yang dicek pada inspeksi bulanan akan lebih banyak lagi sampai dengan inspeksi tahunan, 2 tahunan sampai dengan sekian periode panjang. Nah, inspeksi yang berkaitan dengan larangan ini tentunya mengambil semua komponen dari regular inspection tersebut, namun ada juga beberapa kajian lebih mendalam terhadap sistem yang diduga seperti Pak Joko tadi sampaikan, terhadap sistem MCAS atau sensor angle of attack tadi. Iya, karena mungkin banyak yang bertanya apa bedanya dengan inspeksi harian yang biasanya dilakukan sebelum pesawat itu terbang dan setelah mendarat. Betul, jadi sebetulnya memang ya, kita lebih mengedepankan adalah minimize dulu resikonya dengan tidak menerbangkan pesawat tersebut. Nah, kalau item dari inspeksinya semua sudah ada manual, sudah ada SOP-nya, sudah ada panduannya. Namun nomor satu adalah mitigasi resiko dulu sampai kita bisa melihat paling tidak dari hasil konklusif investigasi KNKT terhadap PKLQP 5 bulan yang lalu yang sudah berjalan, apakah menelurkan sebuah hasil yang mengatakan apakah penyebabnya sistem atau penyebabnya justru malah hal lain. Nah, ini kan kita sempat mendengar ada sensor of attack yang katanya bermasalah. Nah, itu apakah perlu dicurigai dan perlu diinspeksi lebih dalam soal sensor of attack tadi? Dengan basis duga dan kita menganalisa ya, bukan duga tebak-tebak ya, tapi menganalisa karena itu adalah sebuah sistem dan teknologi yang baru yang canggih yang justru mestinya atau meningkatkan level keselamatan penerbangan dengan teknologi MAXjet yang baru ini, itu yang salah satu yang menjadi aspek yang diduga. Namun akan juga tidak mungkin kalau kita memfokuskan pada satu aspek tersebut. Ya, kita juga melihat aspek lainnya seperti mungkin avionik, kemudian aerodinamika, kontrol penerbangan, sampai semua aspek sehingga nanti pada saat penyebabnya itu sudah ditentukan setelah hasil investigasi keluar, maka kita tidak memulai lagi dari nol. Jadi artinya semuanya memang dibedah. Kita tidak murni istilahnya kalau pepatah asing itu menaruh semua telurnya dalam satu keranjang gitu. Ya kan? Oke, jadi kita harus nyicil dulu ini sambil menunggu hasil investigasi yang sesungguhnya keluar. Dan cicilan itu sudah mulai dari sejak kejadian PKLQP. Oke, baik. Pak Ibnu, selain meminimalisir resiko safety tadi, kita ingin mengetahui bagaimana meminimalisir dampak dari adanya larangan ini terhadap penumpang khususnya dan juga terhadap bisnis maskapai akan seperti apa. Tapi nanti kita akan bahas, kami harus jeda dulu. Pemirsa, Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan lagi pemirsa dialog. Pak Ibnu, kalau tadi Pak Ziva mengatakan bahwa pasti dilakukan inspeksi yang lebih mendalam daripada yang biasanya reguler dilakukan. Tapi
ekspektasi dari DPR Komisi 5 ini seperti apa? Jangan sampai ini hanya menjadi formalitas, jangan sampai ini hanya menjadi pemadam kebakaran sementara, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang betul-betul signifikan. Ya, memang ketika kejadian itu sebenarnya kita berharap bahwa proses inspeksi ini memang seperti saya katakan tadi tidak semata-mata rutin, ya, dan karena keinginan kita mencoba melihat karena jenis pesawat ini memang baru kan, baru dan penerbangannya sekarang untuk kedua kalinya terjadi kecelakaan. Kalau indikasinya kita lihat, ya kecelakaannya kan baru terbang kalau di Tanjung Kerawang kan 13 menit kalau nggak salah ingat saya. Kalau sudah lama. Sementara di Ethiopia ini ini lagi 5 menit terbang sudah terjadi dan ciri-cirinya sama, goncangan keras, kemudian terbang vertikal dan tak terkontrol gitu kan. Nah itu saya kira teknisnya teman-teman yang ahli lah bidang itu. Tapi paling tidak buat kami, kita tidak berjudi untuk urusan nyawa ya. Nyawa manusia saya kira. Nah sehingga harus ada langkah seperti itu. Memang ya kita sadar bahwa ini pasti akan memberi pengaruh terhadap aspek bisnis, ya aspek airline sendiri mungkin. Tetapi satu hal kan saya kira ini udah diantisipasi juga baik oleh Direktorat Perhubungan saya kira udara dan juga kalau kita dengar juga dari pihak lain juga ada jenis-jenis pesawat lain yang mereka siapkan. Yang bisa membackup. Ya untuk membackup itu sehingga mungkin rute penerbangannya tidak masalah ya mungkin kalau mungkin bisnisnya ya tentu saja akan terganggu sedikit saya kira tapi kan demi kepentingan nyawa manusia ini saya kira ini kita sedikit kebelakangkan dan kemudian memprioritaskan masalah penanganan itu. Oke. Nah, jadi bagi kami di Komisi 5 memang mengingatkan itu. Jadi sejak awal dan kalau toh ya syukur-syukur antara bulan 10 itu sampai sekarang itu kejadiannya baru saat itu kan. Terus kemudian kejadian di luar negeri. Coba bisa dibayangkan kalau kemudian kejadian lagi. Saya pasti ngamuk di komisi karena kan sudah mengingatkan dari awal. Oke. Tapi Pak Ziva kenapa sih pesawat Boeing 737 MAX 8 ini laris manis begitu? Kalau catatan saya ini sampai Januari 2019 sudah total di seluruh dunia itu ada 350 yang sudah memiliki pesawat ini. Dari orderannya sebetulnya mencapai 5.011 unit. Sudah sebanyak itu. Ya. Jadi kenapa dia itu menjadi sebuah pesawat yang laris? Karena terlepas dari desain yang memang ciri khasnya adalah 737 yaitu dikategorikan sebagai pesawat dengan single aisle ya, narrow body yang kategorinya itu mungkin untuk penerbangan pendek sampai dengan jarak menengah. Sekarang dengan teknologi yang diperkenalkan pada seri NG New Generation yang sebelumnya, bahkan dengan Max 8 ini, sudah bisa hampir menyatarai pesawat yang berbadan lebar. Bahkan melayani rute-rute lebih jauh sampai internasional. Yang meningkatkan aspek kenyamanan, teknologi yang canggih, kemudian efisiensi, ekonomi, sampai juga dengan efisiensi bahan bakar, dan antara lain adalah teknologi yang justru menjadi kajian saat ini yang ramai kita dengar mengenai masalah MCAS dan AOA system itu diciptakan justru untuk membantu kru dalam situasi abnormal, penerbangan abnormal. Abnormal itu belum tentu darurat ya. Bisa juga karena situasi yang muncul karena faktor meteorologi atau di tengah penerbangan. Sistem ini justru mestinya menjadi alat bantunya pilot. Makanya kita tidak mungkin bisa semata-mata memvonis bahwa alat ini penyebabnya. Nah itu adalah salah satu fiturnya. Fitur lainnya adalah apa? Aerodinamika. Posisi penempatan engine atau mesin di tipe Max 8 ini berbeda dengan seri-seri yang sebelumnya. Yang dia kalau kita gambarkan di pikiran kita posisinya sedikit lebih maju. Kalau disejajarkan dengan sayap ya itu, sehingga menambah daya angkut yang lebih kuat, aerodinamika yang lebih tinggi, dan fuel efisiensi yang lebih tinggi juga. Karena sekarang kita udah masuk ke era green ya, semuanya serba ramah lingkungan, emisinya lebih rendah. Ya, jadi sebetulnya secara kecanggihan teknologi ini terjamin lah begitu ya, lebih baik dari seri-seri sebelumnya. Harganya pun ini luar biasa, dibanderol 117,1 juta USD atau sekitar 1,67 T sudah harga on the road begitu ya. Dan Lion Air salah satu yang menjadi maskapai pemesan pertama dari Boeing ini dan sudah memesan 220 lebih. Apa jadinya kalau misalnya ini pemesanannya ditunda atau bahkan sampai dibatalkan? Seperti apa respon dari pemerintah nanti? Kami akan tanyakan kepada Pak Joko, tapi kami harus jeda lagi bersama Prime Talk kembali sesaat lagi.
Pemirsa, kami lanjutkan kembali masih terkait topik larangan terbang sementara terhadap pesawat Boeing 737 MAX 8. Saya kembali menyapa Pak Joko Sasono, Sekjen Kementerian Perhubungan. Pak Joko, selain larangan terbang untuk pesawat jenis Boeing 737 MAX 8 ini, apakah ini juga diikuti misalnya rekomendasi? Karena kita tahu Lion Air sekarang sudah membeli pesawat jenis ini sudah banyak Pak, sampai 200-an. Dan ada beberapa unit yang seharusnya dikirimkan pada tahun ini, tadi dikatakan terpaksa harus ditunda terlebih dahulu. Apakah ini masuk dalam pertimbangan Kementerian Perhubungan ketika memberlakukan kebijakan ini, dan apa rekomendasinya terhadap maskapai yang sudah terlanjur membeli pesawat jenis ini dalam jumlah yang banyak? Oh, baik Mbak, saya rasa untuk menjawab ini secara pas sebenarnya dari pihak Lion, karena mereka kan punya bisnis plan yang tentunya sudah melalui satu kajian yang dalam. Nah, untuk saat ini yang kami lihat dengan adanya temporary grounded ini, layanan itu tetap bisa berlangsung dengan menyiapkan pesawat pengganti. Tentunya secara proses-proses yang ada, pelayanan tetap saja berjalan. Oke, untuk inspeksi ini Pak akan berlangsung sampai berapa lama, betulkah ini ditargetkan tanggal 18 Maret selesai dan nanti akan bisa kembali untuk beroperasi lagi? Kami menyampaikan bahwa untuk temporary grounded ini dilakukan inspeksi sementara ini kita 1 minggu. Diharapkan bahwa dalam 1 minggu ini kita mendapat satu data-data sehingga kita bisa mengambil satu konklusi. Apakah memang tipe pesawat ini layak untuk beroperasi kembali. Sekiranya ditemukan hal-hal yang bisa saja nanti menjadi satu clue atau satu isyarat bahwa kita perlu melakukan pendalaman lagi, tentu saja dimungkinkan itu nanti diperpanjang. Saat ini kami terus berkomunikasi dengan FAA maupun dengan Boeing, karena ini penting, tadi kami sampaikan bahwa ini adalah sangat serius karena kami ingin menjaga wilayah udara Indonesia berkeselamatan. Oke, komunikasinya sudah sampai mana Pak Joko? Karena kan kalau pernyataan dari FAA mereka menyatakan bahwa pesawat Boeing ini aman dan mereka memastikan kelayakan terbangnya. Ya, artinya kan apa yang kami peroleh dari hasil investigasi yang kita lakukan tentu kita komunikasikan. Bila ada hal yang perlu nanti dapat respon dari pabrikan atau Boeing maupun FAA, kita akan menunggu itu. Masih akan menunggu, baik. Pak Ziva, menurut Anda keputusan untuk nanti bisa beroperasi lagi atau tidak itu harus selesai ketika uji kelayakan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sudah selesai, atau juga harus menunggu hasil ada pernyataan resmi atau rekomendasi investigasi yang dikeluarkan oleh FAA misalnya? Jadi itu kalau secara nasional, begitu Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sudah menyatakan boleh dilanjutkan, larangan itu sudah diangkat kembali, maka maskapai memiliki kebebasan untuk mengoperasikan atau tidak mengoperasikan. Kembali lagi itu adalah keputusan bisnis, seperti yang tadi Pak Joko sampaikan. Kalau FAA itu sudah mengeluarkan sebuah larangan sendiri, tahapannya kan ada yang namanya Service Bulletin atau SB. Service Bulletin itu adalah sebuah himbauan. Kemudian ada lagi yang derajatnya lebih tinggi namanya Airworthiness Directive, AD, atau EAD, Emergency Airworthiness Directive, yang sempat dikeluarkan setelah kejadian PKLQP. Namun untuk kemudian mencapai tahap yang lebih tinggi, yaitu suspension of all aircraft, penghentian semua larangan, itu tahap yang sangat-sangat jauh sekali. Dan untuk FAA mengeluarkan larangan itu saya rasa akan membutuhkan bukti, yang lebih konkret lagi sebelum mereka menggroundkan secara permanen. Jadi ketika dari DKP atau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai wadah utama di nasional memberikan kebebasan untuk beroperasi kembali, maka itu adalah keputusan dari maskapai masing-masing. Keputusan dari maskapai masing-masing? Untuk melanjutkan operasi atau tidak. Oke, ya. Tapi apakah kita, bagaimana ya, ini kan ketika masih belum jelas sebetulnya penyebabnya apa, 2 pesawat ini jatuh. Tetapi sudah ada langkah seperti ini dari pemerintah Indonesia kita. Sementara dari FAA menyatakan
pesawat ini baik-baik saja. Bahkan Betul. Amerika Serikat menolak untuk memberlakukan seperti negara-negara Betul. lain. Kita harus melihat situasi ini seperti apa ketika ada satu yang mengatakan sudah aman, tapi di sisi lain ada banyak yang khawatir. Ya, kita di sini melihat aspek secara regulasi hitam di atas putih dan juga ada aspek yang lainnya seperti tadi Pak Ibnu sampaikan, kenyamanan, kemudian pelayanan dan bisnis itu selalu di belakang. Ya. Namun kita juga harus melihat ketika kita diberikan ruang untuk beroperasi dan diberikan izin untuk melakukan operasi tanpa ada implikasi hukum kebalikannya, gitu, maka akan harus ada pertimbangan berapa banyak peluang yang terlayani dan berapa banyak peluang yang tidak terlayani sebagai pelaku bisnis, karena kan tentunya ada opportunity cost, opportunity loss, opportunity gain gitu ya. Tapi kalau misalnya memang utamanya adalah kami siap sebagai maskapai untuk menanggung beban kehilangan opportunity ini, maka kami akan melanjutkan grounding ini, itu haknya maskapai. Baik, oke. Sayang sekali sampai saat ini belum ada respon dari Lion Air, padahal kami sudah mengundang. Nanti saya ingin minta closing statement dari setiap narasumber, pemirsa. Prime Talk masih akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, setiap terjadi kecelakaan pesawat selalu ada hal yang bisa kita pelajari, selalu ada pelajaran yang bisa kita petik. Kalau menurut Pak Ibnu, apa yang bisa kita pelajari lagi, apa yang bisa kita koreksi lagi, mempelajari insiden yang terjadi 2 kali terjadi di Lion Air PKLQP dan juga Ethiopian Airlines ET302? Ya, jadi saya kira begini. Pertama saya mengapresiasi lah langkah pemerintah ini, Kementerian Perhubungan, Security Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, untuk melakukan inspeksi menyeluruh seperti tadi dan melakukan grounded sementara ya, temporary grounded terhadap jenis pesawat ini. Nah dari sini saya kira akan ada kepastian, jadi memberikan pelajaran juga bagi masyarakat, tidak menduga-duga langsung menjudge begitu saja bahwa penyebab dari kecelakaan ini karena jenis pesawatnya seperti ini, ada kesalahan apa segala macam. Tapi dengan hasil itu masyarakat dituntun bahwa sebenarnya dunia penerbangan ini kan dunia yang paling safety saya kira, dengan segala perangkat teknologinya. Tapi tentu saja dibutuhkan kehati-hatian, dan untuk itu saya selalu menyatakan kita tidak berjudi terhadap nyawa masyarakat Indonesia ini. Nah dilakukan langkah seperti ini. Nah dengan cara seperti ini kalau ada hasil dari proses itu, ini kan menjadikan pelajaran masyarakat bahwa secara teknis seperti inilah. Tidak ada hal yang mungkin ini atau mungkin karena kesalahan teknis ini yang menyebabkan kejadian kecelakaan itu. Ya kalau semuanya bagus, ya berarti mungkin takdir Tuhan kali ini. Oke, baik. Setidaknya ada kepastian yang diberikan kepada masyarakat. Baik, Pak Joko, terakhir sekali lagi kita belajar dari insiden yang terjadi di Ethiopian Airlines di Ethiopia. Langkah dari pemerintah selanjutnya untuk selalu bisa memastikan bahwa keselamatan penumpang, keselamatan penerbangan itu akan selalu menjadi prioritas, seperti apa Pak? Ya, sebenarnya tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa keselamatan itu adalah hal yang utama di dalam penyelenggaraan transportasi, utamanya di dalam penerbangan. Dan kami memandang adanya musibah ini ada suatu hal yang sangat serius agar supaya kami bisa mengambil langkah-langkah untuk pencegahan jadi kemudian hari. Untuk melaksanakan itu tentu saja kami ingin mohon dukungan dari berbagai pihak, baik dari DPR, dari asosiasi, dan daripada berbagai stakeholders. Karena hal ini tentu saja pekerjaan bersama-sama. Kami sebagai regulator tentu ingin semuanya nanti mendapatkan satu tujuan yang sama, yaitu penerbangan yang berkeselamatan. Terima kasih Pak Joko Sasono telah bergabung bersama kami. Terakhir, Pak Ziva, pelajaran apa yang bisa kita petik dan apa yang bisa dilakukan pemerintah lagi ke depannya? Saya kira bukan hanya pemerintah tapi juga publik sebagai pengguna jasa. Kita di sini bisa melihat bahwa sebagai ekosistem penerbangan yang terjadi dalam kurun waktu 5-6 bulan terakhir ditambah dengan kejadian Ethiopia ini, justru saya melihat di sini ada sebuah sinergi. Saya melihat ada sebuah kekompakan, ada sebuah irama antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Nah, mari kita sama-sama mendukung itu. Ada sebuah moto yang namanya 3S1C ya. Safety, Security, Services, dan Compliance. Mohon sebagai pengguna jasa dan penyedia jasa kita saling mendukung dan mempercayakan proses 3S1C ini kepada pihak yang bertanggung jawab. Baik, terima kasih Pak Ziva, Pak Ibnu telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri dan sesaat lagi The Newsroom akan hadir untuk Anda.
Metro TV, knowledge to elevate.